Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan Maira TV YouTube channel dalam Sirah Nabawiyah membacakan kisah Rasulullah bab yang ke-26. Assalamualaikum bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi COVID-19 pandemi ini, apabila keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga agar semuanya sehat. Semoga semuanya yang mendengarkan kisah Rasulullah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita untuk mencintai baginda Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian yang keenam adalah baginda Rasulullah, baginda Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Dari bab sebelumnya, baginda Muhammad di Gua Hira didatangi oleh makhluk bukan dari dunia. Ternyata makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan baginda Nabi Muhammad, baginda Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan hati yang masih rasa terkejut, baginda Muhammad menjawab, "Apa yang harus aku baca?" Kejadian itu kemudian malaikat Jibril mendekat sehingga baginda Muhammad merasa lemas. Kemudian malaikat Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah baginda Muhammad berkata, "Apa yang harus aku baca?" barulah malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq, yaitu surat 96 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal Islam. Ya, saya bacakan ya untuk ayat keduanya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selanjutnya untuk ayat ketiga, Iqra wa rabbikal a'lam. A'ram. Saya ulang. Iqra wa rabbikal a'ram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Allama insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah surat Al-Alaq, surat 96 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan baginda Muhammad yang hatinya terhujam oleh firman Allah tadi. Baginda Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapa gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, tetapi tidak ada siapapun di situ. Baginda Muhammad diam sebentar dengan tubuh yang gemetar. Beliau lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan
dalam hati, siapa gerangan yang menyuruhku membaca tadi? Mendadak baginda Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut sangat dahsyat sekali. Beliau memandangnya ke cakrawala dan beliau melihat malaikat dalam bentuk manusia. Baginda Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Ia memalingkan wajahnya ke manapun, di seluruh cakrawala di mana beliau memalingkan wajahnya, di situ tetap ada malaikat Jibril tadi yang indah dan juga tidak berlalu. Akhirnya baginda Muhammad sampai rasanya heran setiap melihat cakrawala masih ada malaikat yang berbentuk manusia tadi. Kemanapun beliau memandangnya, akhirnya malaikat yang indah itu tidak juga berlalu, dan Ibu Khadijah, Bunda Khadijah yang ada di rumah merasa was-was, merasa khawatir, menyuruhlah orang untuk mencari suaminya, namun tidak ketemu. Akhirnya sementara itu setelah rupa malaikat menghilang, baginda Muhammad lalu berjalan pulang dengan jantung yang terus berdenyut keras, hati yang berdebar-debar ketakutan. Beliau menuju ke rumahnya. Sampai di rumah, beliau menemui istrinya Bunda Khadijah dan bilang, "Selimuti aku," pinta baginda Muhammad kepada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena serangan demam. Setelah rasa ketakutnya mereda, beliau memandang Bunda Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Istriku Khadijah, kenapa diriku? Kenapa aku?" kata baginda Muhammad. Kemudian baginda Muhammad menceritakan semua kejadian yang telah dialami tadi selama di Gua Hiro dan keluar dari gua. Diceritakanlah semua kepada istrinya. Beliau juga berkata bahwa ia takut semua itu bukan dari Allah, namun gangguan dari jin. "Wahai putra pamanku," jawab Bunda Khadijah dengan penuh kasih sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Allah yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tak akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu memikul beban orang lain dan menghormati tamu dan menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Kata-kata Bunda Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram kepada dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Jadi kata-katanya Bunda Khadijah tadi menenteramkan hati baginda Muhammad. Dan Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya dengan penuh rasa hormat. Baginda Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang istrinya Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu berakhirlah kehidupan tentang seorang Muhammad. Mulai saat itu kehidupan penuh perjuangan, keras dan pahit akan dilaluinya sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dari Abu Warokoh bin Naufal, Bunda Khadijah menatap suaminya yang tertidur pulas tadi. Dilihatnya kembali suaminya yang tertidur pulas tadi dengan nyenyak dan tenang sekali. Maka Bunda Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya itu adalah firman Allah. Dan malaikat indah itu adalah malaikat Jibril yang luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi
untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Demikian pikir Bunda Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun senyum itu segera berganti menghilang. Rasa takut memenuhi hati Bunda Khadijah tatkala terbayangkan nasib yang bakal menimpa suaminya itu apabila orang-orang ramai menentangnya. Demikianlah pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Bunda Khadijah. Akhirnya beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seseorang bijak yang dipercaya. Bunda Khadijah pergi menemui pamannya, yaitu Abu Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur dan menceritakan semua yang didengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Abu Warokoh pun bertafakur sejenak, lalu berkata, "Maha suci ia, maha suci, demi Allah yang memegang hidup. Warokoh Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, yaitu seperti yang pernah diterima Nabi Musa alaihissalam. Sungguh dia adalah Nabi untuk umat ini. Katakanlah kepadanya supaya tetap tabah." Bunda Khadijah pulang, dilihatnya suaminya masih tertidur lelap. Dipandangnya suaminya, ia dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba tubuh suaminya menggigil, nafasnya terlihat sesak dengan keringat memenuhi wajahnya. Untuk bab yang 26 sampai di sini dulu. Kita bertemu untuk bab yang ke-27. Apabila Bunda Umi Nini Gawat ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Ada bacaan surat yang keliru juga mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.